Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Ketahanan Nasional Geostrategi Konsepsi Ketahanan Nasional. Berikut adalah anggota kelompok kami yaitu Nurul Asyifah, Alif Adharabani, Takwiyah Nurul Ulfah, Fahrudin, dan Vivi Nurmala. Ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti kuat, tangguh, dan tidak menyerah. Sedangkan nasional berarti suatu bangsa yang telah bernegara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik yang dimiliki suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Adapun kondisi kehidupan nasional masyarakat yang perlu dilakukan pembinaan, yaitu yang pertama dimulai dari diri sendiri, yang kedua keluarga, yang ketiga lingkungan, yang keempat daerah, dan selanjutnya yang kelima yaitu nasional. Kondisi nasional suatu bangsa meliputi kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi ancaman maupun serangan dari negara lain guna mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, 3 hal yang perlu dipahami dan dimengerti dalam memahami ketahanan nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan yaitu yang pertama, kondisi geografis, yang kedua, dinamika lingkungan, dan yang ketiga, pluralisme masyarakat. Adapun makna yang terkandung dalam ketahanan nasional yaitu memberikan arah tentang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik dan aman. Sedangkan wawasan nasional lebih berorientasi kepada politik dan perang. Adapun latar belakang ketahanan nasional dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia tidak pernah lepas dari berbagai gejolak dan ancaman. Penindasan baik dari dalam maupun luar negeri membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Latar belakang lainnya yaitu posisi geografis negara Indonesia yang strategis, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah dan besar jumlah penduduknya menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar. Hal ini berdampak negatif bahkan membahayakan terhadap kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI. Ketahanan nasional diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi dalam masyarakat majmuk dan heterogen berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara wawasan Nusantara dan ketahanan nasional ialah saling mengisi dan saling melengkapi. Artinya, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional yang dikembangkan berdasarkan atas asas archipelago dan Deklarasi Juanda 1957 memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Tujuan ketahanan nasional ialah untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah yang diantaranya yaitu menjaga tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapat kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Adapun sifat-sifat ketahanan nasional diantaranya yang pertama ialah manunggal, yang berarti membangun ketahanan nasional diperlukan kemanunggalan antara Trigatra dan Pancagatra. Yang kedua yaitu mandiri. Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, ulet tangguh dengan prinsip tidak mudah menyerah yang menjadi prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Yang ketiga yaitu dinamis. Artinya ketahanan nasional tergantung kepada situasi dan kondisi bangsa dan negara yang berkembang dan berubah sesuai dengan kondisi lingkungan strategisnya. Yang keempat yaitu kewibawaan. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar dan kewibawaan suatu negara untuk diperhitungkan negara lain. Yang terakhir yaitu konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional tidak semata-mata mengendalikan kekuasaan dan kekuatan fisik, melainkan lebih bersifat konsultatif dan kerjasama, saling menghargai dan mengandalkan kepada kekuatan moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Saya melanjutkan ciri-ciri ketahanan nasional. Kondisi sebagai persyaratan utama bagi negara berkembang untuk memiliki ketahanan nasional. Fokus untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Diwujudnya kondisi yang dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan dari dalam negeri maupun luar negeri didasarkan pada metode Astraganra. Wawasan negara mengarahkan ketahanan nasional.
Pola operatifnya adalah Pancasila, Undang-Undang 1145, dan Wawasan Nusantara. Konsep dasar ketahanan nasional. 1. Model Astragandra, yaitu terdiri dari Trigandra, geografi, demografi, SDA, dan Pancagandra, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial, budaya, dan Hankam. 2. Model Morgenthau. Model ini menekankan pentingnya kekuatan nasional harus dibina dalam kaitannya dengan negara-negara lain. 3. Model Albert Thayer Mahan. Ketahanan nasional terdiri dari unsur geografi, bentuk, dan wujud bumi, luar wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintah. 4. Model Klein. Model ini beranggapan bahwa suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila memiliki potensi geografi atau wilayah dan SDA yang besar pula. Kemudian, konsep keberhasilan ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional berorientasi kepada kesejahteraan dan keamanan yang serasi, selaras, dan juga seimbang. Sedangkan upaya dalam mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional terlihat melalui aspek Ipolexosbud Hankam, yaitu dari aspek ideologi, melalui pengamalan Pancasila secara benar dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dari aspek politik, yaitu melalui realisasi politik dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, dari aspek ekonomi. Sistem ekonomi yang menyiratkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan pemerataan pembangunan. Kemudian, dari aspek sosial budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat harus tercipta rukun, bersatu, cinta tanah air, maju, dan sejahtera. Dan yang terakhir, aspek Hankam. Setiap warga negara wajib memiliki semangat perjuangan yang tinggi terhadap ancaman kelangsungan bangsa dan negaranya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.